Tes 1 2. Ya, hadir. Ya, baik, kita mulai ya, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Teman-teman semua, sahabat pengajar semuanya di Yayasan Amal Mulia. Alhamdulillah ya, hari ini kita kembali dalam mengikuti kegiatan halaqah pekanan kita yang mudah-mudahan alhamdulillah dengan hadirnya kita di sini Allah senantiasa berikan keberkahan buat kita semuanya. Alhamdulillah telah hadir ya di tengah kita Ustadz kita, guru kita, murabbi kita semuanya, Ustadz Ahmad Sanudin. Ahlan wa sahlan Ustadz. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz ya. Baik ya, teman-teman ya, sebelum kita mulai kegiatan halaqah kita ya, kita awali dengan baca suratul Fatihah. Yang mudah-mudahan kita doakan khususnya untuk yayasan kita, semoga Allah berikan keberkahannya, Allah jadikan yayasan yang selalu mensyiarkan nilai-nilai kebaikan buat sekitarnya, juga dimanapun berada. Juga untuk teman-teman kita yang lagi kurang sehat ya, yang mungkin lagi kondisinya kurang fit, kita sama-sama doakan ya, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Juga kita yang hadir saat ini ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang manfaat pastinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadini ya wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja kita dengarkan tausiah Rabbani yang insya Allah dari guru kita kepada Al-Ustadz Ahmad Sanudin wabil tafadhol. Dulu, Pak. Ya. Tilawah dulu Pak. Oh iya, Masya Allah, Afwan, karena lupa. Tilawah. Sebelumnya kita dengarkan ya tilawah dulu dari akhina Robi Darwis. Robi Darwis apa Ustaz? Robi Al-Hadis ya? Oke, tafadhol, Ustaz Robi. Al-Hadis. Al-Hadis ya, bukan Robi Darwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma terima kasih akhina Rabbi, mudah-mudahan ya apa yang beliau bacakan juga kita yang mendengarkan mudah-mudahan berikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya langsung saja ya kepada Al-Ustadz Ahmad Sanudin, falyatafadhal mashkur. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'du. Tama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas segala karunia dan limpahan rahmat serta inayahnya, hidayah yang senantiasa diberikan kepada kita. Tentu kita berharap mudah-mudahan hidayah yang Allah berikan menjadi wasilah kita berada di jalan yang diridhoinya. Insya Allah kesempatan kita siang hari ini bersama-sama dalam taklim walaupun melalui online akan semakin menambah beratnya timbangan amal soleh kita. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas qudwah hasanah kita baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan kita untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh struktur, para asatiz, para asatizah, para karyawan dan karyawati di Yayasan Amal Mulia. Sebelumnya saya ucapkan syukur jazakumullah jaza atas waktu dan kesempatan pada siang hari ini kita bisa bersama-sama kembali dalam kegiatan ta'lim. Nah, mudah-mudahan wasilah ini insya Allah akan semakin mengokohkan keimanan kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, wabil khusus kita sebagai hamba-hamba Allah yang tentunya kita berharap kualitas iman kita, kualitas dan kuantitas iman kita terus bertambah dan meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatidz sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini mungkin Anda mencoba menyampaikan tema yaitu mengokohkan nilai-nilai keimanan di tengah keluarga. Dalam satu ayat yang sering kita dengar, sering kita kaji bahkan ya di surat As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu anaknya Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Para asatidz sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini tentu menjadi satu bukti dan gambaran yang memperlihatkan kepada kita bahwa peristiwa besar yang sangat dahsyat telah terjadi pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan bukan hanya pada diri beliau, tetapi juga untuk kehidupan umat manusia seluruhnya. Karena Nabi Allah Ibrahim sudah memasuki usia yang cukup tua atau usia senja, yang saat itu beliau harus berhijrah meninggalkan sebagian dari kerabatnya, kampung halamannya, dan tumpah darahnya. Jadi kalau sedikit kita mereview Nabi Allah Ibrahim di mana beliau tinggal, itu adanya di daerah yang disebut Hebron ya. Kalau sekarang itu di Palestina ada disebut daerah Hebron. Di daerah Hebron itu beliau tinggal dan makamnya beliau pun sekarang di sana. Ya. Beliau hijrah ke Mekah ya, atau ke lembah yang tandus ya, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dikonsumsi, tidak ada air minum yang bisa untuk diminum ya. Membawa istri Siti Hajar dan juga Ismail sebagai putranya yang begitu dicintainya oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan begitu semangatnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghantarkan sebagian dari keluarganya ya, untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa di sana ada satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh Allah, yang kelak atau yang saat ini menjadi sebuah perjalanan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sumber
pelaksanaan ibadah haji yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya dan juga ibunya. Ini jelas sekali bahwa perkataan Nabiullah Ibrahim ketika menyampaikan pesan mimpi yang disampaikan oleh Ibrahim kepada Ismail, bahwa muncul seorang yang mampu menguatkan atau yang menguasai emosi, ya, menguasai emosi, sangat tenang dalam menghadapi permasalahannya, dan meyakini sepenuhnya bahwa beliau sedang menjalankan kewajiban yang semestinya. Ya, bagaimanakah reaksi dari sang putra yang ditawari untuk disembelih sebagai realisasi dari suatu mimpi yang dialami ayahnya. Namun ternyata putranya Ismail, ya, begitu mendengarkan penuturan dari sang ayah, bukan hanya beliau mengikuti dengan sekedar ketaatan dan kepasrahan, ya, tetapi juga penuh dengan kerelaan dan keyakinan seraya mengatakan, wahai ayahku. Ini menunjukkan begitu kasih sayang telah muncul dan terlihat dari seorang anak kepada ayahnya. Ya, ucapan yang penuh dengan kasih sayang dan cinta, ya, bayangan penyembelihan dirinya sama sekali tidak membuatnya gusar dan hilang kesadaran. Ya, bahkan tidak menghilangkan kesopanan dan kecintaan, ya, kepada orang tuanya. Akan tetapi menjawabnya dengan, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Para asatidz sekalian yang dirahmati Allah, tentu kalimat ini tidaklah muncul serta-merta lahir dari ucapan seorang anak yang terlahir tanpa tarbiyah, tanpa didikan, tanpa pembinaan. Tetapi ini pasti akan lahir dari sosok contoh kedua orang tuanya yang telah membimbingnya, memberikan proses tarbiyah yang sangat kuat dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dari kalimat sang anak ketika mengatakan, wahai ayah, kerjakanlah atau laksanakanlah perintah Allah kepadamu. Ini menunjukkan bahwa kesopanan yang tinggi terhadap Allah, mengetahui batasan kemampuan dan kesanggupan dalam memikul beban perintah, sehingga ia menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sang ayah semakin yakin dengan jawaban dari sang anak dengan ucapannya tadi. Para asatidz sekalian yang dirahmati Allah, kemudian dahsyatnya pengaruh kekuatan iman inilah yang kemudian menjadi dasar, ya, menjadi dasar dari sebuah perjalanan manusia agung yang oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus di dalam Al-Qur'an ada dua sosok nabi yang secara khusus Allah memerintahkan kita menjadikan mereka menjadi qudwah hasanah. Ya, di antaranya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Allah berfirman, laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang baik. Kemudian juga di ayat yang lain ketika Allah menggambarkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang patut untuk kita teladani, Allah menegaskan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh terdapat suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan keluarganya. Para asatidz sekalian yang dirahmati Allah, tentu kalau sosok manusia yang patut untuk diteladani pasti banyak kelebihan, banyak keagungan yang dimilikinya, ya, banyak keistimewaan yang layak untuk dicontoh. Dan pastinya kita sebagai manusia biasa, insya Allah mampu meneladani, mampu mencontoh perilaku, sikap, dan akhlak yang mulia itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala sengaja mengutus para nabi dan rasul itu, ya, dari kalangan kita sebagai manusia. Ya, artinya bahwa agar mudah manusia mendapatkan contoh, mendapatkan bukti nyata bahwa ada sosok manusia yang sudah melakukan peristiwa-peristiwa agung, peristiwa-peristiwa yang mulia, dan ini menjadi contoh untuk kita. Para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ayat ini menunjukkan dengan jelas betapa dahsyatnya pengaruh keimanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga perintah Allah yang maha dahsyat ini dapat dilaksanakan dengan baik. Ya. Pengaruh kekuatan iman ini tampak dan jelas dalam 3 sikap beliau. Yang pertama, bahwa Nabiullah Ibrahim ketika mendapatkan isyarat untuk menyembelih Ismail putranya melalui mimpi, isyarat ini pun menjadi sesuatu hal yang patut dilakukan oleh beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahwa beliau meyakini isyarat itu merupakan perintah yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada sedikit pun keraguan dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim tidak menawar-nawar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau saja mungkin perintah itu ya dianggapnya sebagai sesuatu hal yang biasa, maka sebagai manusia ya boleh saja mungkin menawar. Tapi beliau, Nabiullah Ibrahim, tidak menawar perintah Allah betapapun perintah itu sangat berat dan luar biasa. Beliau tidak mengatakan kepada Allah, mengapa harus menyembelih putraku satu-satunya? Mengapa tidak harta atau apa saja yang aku miliki selain putraku yang aku cintai? Tetapi Nabiullah Ibrahim langsung melaksanakan perintah walaupun melalui isyarat itu. Yang ketiga, ketenangan dalam menjalankan perintah Allah yang maha besar, yang maha berat ini tentu sangat terlihat dari ungkapan beliau ketika menanyakan kepada putranya, "Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu." Menunjukkan ketenangan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para asatidz sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang kemudian bisa kita ambil bahwa betapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi sosok orang tua yang penuh dengan sikap yang bijaksana dalam menyikapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa sikap bijaksana yang kita dapatkan di dalam peristiwa Nabiullah Ibrahim ini? Yang pertama, menghidupkan budaya syura atau musyawarah dengan keluarga. Ya, beliau tidak otoriter ya dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam menerapkan kebijakan juga tidak harus melulu pendapatnya beliau, tetapi ditawarkan ya disampaikan kepada putranya sebagai bentuk bahwa pelaksanaan amanah atau perintah Allah itu betul-betul terlahir dari sebuah keinginan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Nabiullah Ibrahim di dalam menunaikan amanah ini tentu tidak hanya sekedar beliau yang ingin mendapatkan pahala, tetapi juga beliau sangat berharap putranya Ismail ya mendapatkan pahala, dan inilah semangat berbagi pahala ya. Nabi Ibrahim telah menawarkan perintah itu kepada putranya. Beliau tidak melakukannya secara sepihak dengan menyembelih Ismail. Mungkin pada saat itu bisa saja dilakukan ketika Ismail sedang tidur ya, atau ketika Nabiullah Ismail sedang santai-santai yang tidak menyadarinya, bisa saja tiba-tiba Nabiullah Ibrahim dari belakang lalu kemudian menyembelihnya ya, atau dalam kondisi Nabiullah Ismail betul-betul dia tidak mengetahui kapan dia akan disembelih. Tidak, tapi Nabiullah Ibrahim menyembelihnya justru dengan ungkapan, dengan pernyataan sekaligus rencana pelaksanaannya. Inilah yang kemudian perlu menjadi inspirasi bagi kita, bahwa di dalam keluarga tentunya kita harus terus berbagi ya pahala, mengajak di dalam rumah tangga kita, istri kita, anak-anak kita di dalam melaksanakan sebuah amal soleh. Dan inilah gambaran sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha mar'atahu fasallat. Sungguh dirahmati seorang laki-laki kemudian bangun di tengah malam, kemudian membangunkan istrinya ya. Kemudian ketika sulit untuk dibangunkan, fa in abat rasya fi wajhil ma, dipercikannya air di wajah sang istrinya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat. Kemudian sungguh dirahmati seorang wanita bangun tengah malam ya. Kemudian wa aiqadat zaujaha,
fasalla. Kemudian membangunkan suaminya, kemudian melaksanakan salat. Wa in aba rasad fi wajhal ma. Kalau sulit dibangunkan, dipercikannya air di wajahnya. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya sekedar ingin beribadah kepada Allah dengan sendirinya, tidak hanya ingin memperbanyak pahala kepada Allah sendirian, tetapi mengajak keluarga, ya, yang menjadi tanggung jawabnya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dirinya dan juga keluarganya, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Ya, ini menunjukkan juga kepada kita bahwa sesuatu hal yang baik tidak cukup hanya kita saja yang melaksanakannya, tetapi juga wajib kita mengajak ahli keluarga kita, saudara-saudara kita, keluarga kita untuk juga mentaati dan melaksanakan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Yang berikutnya dari peristiwa ini juga kita melihat bagaimana pendidikan bagi sang anak di dalam menghadapi sebuah permasalahan. Ya. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim memberikan informasi tentang mimpinya, ini sekaligus merupakan latihan, ya, untuk membiasakan putranya menghadapi permasalahan. Bagaimana memecahkannya. Dan seorang anak, ya, tidak dilatih dan dibiasakan sejak dini untuk menghadapi masalah dan bagaimana memecahkannya, maka pasti dia tidak akan menemui dirinya menjadi orang yang penuh dengan sikap kedewasaan. Makanya melatih dan juga membiasakan anak-anak kita di dalam menuntaskan, menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, itu merupakan bagian dari cara kita membantu mereka di masa datang untuk menjadi orang yang mampu menghadapi persoalan. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan, ya, pendidikan anak dan kepercayaan kepada orang tua. Untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai yang diberikan atau ditanamkan kepada anak itu, tentu harus ada cara bagaimana kita mengujinya, ya. Bahkan digambarkan di dalam Al-Qur'an bagaimana para nabi terdahulu ketika mereka sudah masuk usia senja, mereka bertanya kepada anaknya dengan mengumpulkannya seraya mengatakan, "Ma ta'buduna min ba'di?" Siapa yang kamu sembah, wahai anak-anakku, setelah aku tiada? Mungkin pesan seperti ini juga perlu untuk kita tanyakan kepada anak-anak kita, bahkan juga termasuk anak-anak murid kita, sehingga kita mendapat sebuah kepastian bahwa anak-anak kita benar-benar dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di era dan di zaman ini kita berada di akhir zaman, ya, di mana keimanan itu, kata Nabi, hanya kurang lebih 12 jam umurnya dalam hati seseorang. Kenapa? Karena kata Nabi, ada seorang nanti di akhir zaman dari umatku, di pagi hari dia masih beriman, namun di sore hari dia sudah kufur. Berarti hanya 12 jam. Atau kata Nabi, ada yang masih beriman di sore hari, tapi di pagi hari dia sudah kufur. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Ini menunjukkan rentannya keimanan di akhir zaman, sehingga perlu untuk kita pastikan anak-anak kita bahwa mereka benar-benar di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Lalu faktor-faktor pendukung keberhasilan pendidikan itu apa saja? Yang pertama, kesucian niat dan doa dari orang tua atau dari guru. Ketika Nabiullah Ismail menempatkan istrinya dan putranya Ismail di Mekah, di sana Nabiullah Ibrahim sangat menyadari beliau tidak meninggalkan bahan makanan atau perbekalan yang cukup banyak, juga baik minuman, sehingga Nabiullah Ibrahim tentu menyandarkan itu semua dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering mendapati untaian doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk putra beliau, untuk keturunan-keturunan beliau. Salah satunya kita dapati di surat Ibrahim ayat ke-37. Ketika Nabiullah Ibrahim berdoa dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat
maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini untaian doa dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang salah satunya adalah untuk putra beliau dan keturunan-keturunan beliau. Yaitu pertama, untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sengaja didekatkan dengan Baitullah, yaitu Ka'bah yang mulia. Yang kedua, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan buah-buahan. Nah, ada sebuah hal yang sangat menarik ketika saya sering mengamati ya pada saat perjalanan umroh di mana di Mekah yang begitu gersang, yang begitu tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang kita lihat ya di sekitar kota Mekah. Tapi doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sampai sekarang masih terasa. Apa di antara doa yang tadi disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim? Warzuk ahlahu minas samarat. Berikanlah rezeki kepada mereka buah-buahan. Masya Allah. Kalau antum mungkin yang sudah pernah umroh akan mendapati buah-buahan di kota Mekah sangat berlimpah. Nabiullah Ibrahim tidak meminta pohon, ya. Tidak meminta pohon mangga mungkin, atau meminta pohon duren, atau buah-buahan yang lain-lain, pohon-pohon yang tidak. Tapi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, warzuk ahlahu minat tamarat. Ya, karena tentu Nabiullah Ibrahim mengetahui betapa padang pasir yang tandus sulit untuk ditanami pohon-pohonan. Tetapi bagi Allah tidak sulit untuk mendatangkan buah-buahan. Sehingga ketika saya mencermati betapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan buah-buahan dari berbagai macam penjuru. Sampai terakhir ketika saya umroh menemukan buah rambutan yang orang Arab sendiri tidak mengetahui buah rambutan itu apa namanya. Saya katakan itu adalah buah rambutan dari Indonesia. Yang mereka mengatakan betul ini dari Indonesia. Bahkan juga ada singkong ya, ubi dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa doa bagi keluarga, bagi anak, bagi siswa-siswi kita ini sangat penting. Ya, doa dari seorang ayah, doa dari seorang ibu, dari seorang guru, ini tentu harus terus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga anak-anak kita betul-betul menjadi anak-anak yang kita harapkan itu anak-anak yang saleh ya. Sebagaimana juga Nabiullah Ibrahim menyampaikan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak-anak yang saleh. Yang kedua, juga sebagai faktor pendukung keberhasilan pendidikan adalah kesucian lingkungan dan lokasi belajar. Ya. Selain doa yang suci dari orang tua, dari guru, untuk anak murid, untuk putra-putri, juga lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif menjadi hal yang bisa mendukung keberhasilan ya pendidikan ya. Dan alhamdulillah di Yayasan Amal Mulia saya yakin sangat kondusif untuk menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak-anak kita, menanamkan akhlak yang mulia, menanamkan jiwa-jiwa kesatria sehingga anak-anak yang kita didik insya Allah akan menjadi generasi yang memiliki karakter yang kuat ya, karakter Al-Qur'an, karakter sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang menjadi faktor keberhasilan pendidikan juga adalah kesucian niat dari seorang guru atau seorang pendidik. Ini sangat-sangat penting sekali. Sehingga apa yang dilakukan oleh guru, bahkan mungkin di saat kita mengajar, anak murid kita belum memahaminya. Tetapi di saat kita selesai mengajar, boleh jadi anak-anak kita kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ada anak-anak yang di saat berhadapan dengan kita mungkin dia belum bisa mencerna apa yang kita sampaikan. Tapi di saat tertentu anak itu kemudian bisa memahami. Ada sebuah pengalaman ketika saya masih di pesantren. Di saat itu ada satu teman yang memang secara kemampuan IQ mungkin boleh dikatakan agak rendah. Sehingga ketika taklim, ketika sedang belajar, sangat-sangat tidak memahaminya. Tetapi begitu selesai dari pesantren, ustadznya mendoakannya penuh dengan keikhlasan. Dibekalinya sebuah buku.
yaitu buku Munjid, ya, kamus Munjid bahasa Arab. Diberikannya dan beliau, ini kamu pelajari bahasa Arab melalui Munjid ini, ya, mudah-mudahan kamu menjadi orang sukses di kampungmu. Betul, begitu pulang beliau ke kampungnya, sampai di kampungnya, karena melihat beliau dari pesantren, semua orang ketika ada masalah-masalah datang ke rumah beliau untuk bertanya. Tapi subhanallah, persoalan-persoalan yang dulu diajarkan oleh guru, oleh ustadz di pesantren, itu muncul semua dan kemudian dengan mudahnya menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya. Ya, padahal ketika di pesantren, ketika ditanya dia tidak paham. Subhanallah, ini sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para asatidz sekalian yang dirahmati Allah, maka kesucian niat dari seorang pendidik, dari seorang ayah, seorang ibu, itu sangat penting untuk bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, ya. Dan suksesnya tentunya sukses di dunia, bahkan juga sukses di akhirat. Nah, yang keempat yang menjadi faktor kesuksesan pendidikan juga kecerdasan anak dan kemampuan intelektualnya. Mungkin kita sudah sering mendapatkan informasi bahwa kecerdasan itu tidak hanya ya kecerdasan intelektual, ya. Bahkan ada sekian banyak kecerdasan, bahkan juga kecerdasan emosional, kecerdasan keimanan, itu juga menjadi bagian yang dimiliki oleh anak. Sehingga kita harus mampu membaca seberapa jauh anak ini memiliki kecerdasan dan pada bidang mana saja anak-anak ini punya potensi dikembangkan kecerdasan. Karena boleh jadi ada anak yang secara kemampuan masing-masing berbeda dengan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga ya kita harus bisa memetakan anak ini apakah intelektualnya memiliki kecerdasan yang cukup untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai dengan harapan dan keinginannya, sehingga kita tidak memaksakan, kita tidak mewajibkan anak harus mengikuti apa keinginan kita. Tapi justru kita mengikuti sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga mereka ketika melanjutkan ke jenjang pendidikan benar-benar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Para asatidz sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya dari peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini dapat kita gambarkan, yaitu bagaimana memadukan semangat generasi muda dengan semangat sikap bijaksana generasi tua. Memang di tengah masyarakat kadangkala kita mendapati tidak terjadinya sinkronisasi antara keinginan orang tua dan keinginan generasi muda. Ya, yang ini menyebabkan kadangkala justru terjadinya konflik. Padahal kalau kita melihat dari sebuah gambaran tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail, ini menjadi satu kesatuan. Orang tua yang bijaksana dan anak yang penuh dengan semangat, ini akan melahirkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Baik itu di dalam ya menciptakan atau membentuk karakter-karakter generasi yang akan ditinggalkan, atau bahkan juga menjadi generasi yang rabbani, yang itu menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz sekalian yang dirahmati Allah, dan yang terakhir dari peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan ya peristiwa ini sebuah pelajaran. Pertama, bahwa Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, ya, dengan perintah dan larangannya. Perintah Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya ini bukan merupakan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagai sebuah ujian dari Allah sejauh mana ketaatan Nabiullah Ibrahim dan Ismail di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat maha berterima kasih. Maka kita mengetahui salah satu sifat dan nama Allah adalah Asy-Syakur, yaitu zat yang maha berterima kasih. Ketika Nabiullah Ibrahim dan Ismail menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melihat bagaimana Ibrahim dengan ketulusan dan ikhlasnya, juga demikian Nabi Ismail alaihissalam ketika menunaikan perintah ini lalu dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala membalas semua perintah Allah yang telah ditunaikan itu dengan menggantinya di dunia ini dengan
sebuah hal peristiwa yang sangat besar yang itu tidak terduga oleh Nabiullah Ibrahim maupun Ismail. Itulah salah satu gambaran yang oleh Allah langsung diberikan, ya, pengganti Nabiullah Ismail dengan sembelihan yang besar, yaitu seekor kibas, seekor domba yang besar. Wa fadainahu bidzibhin adim, dan telah aku gantikan dengan sebuah sembelihan yang besar, yaitu seekor domba. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat berterima kasih kepada siapapun hamba-hambanya yang menunaikan perintah Allah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, sehingga Allah patut untuk memberikan balasan yang terbaik, bahkan jauh lebih baik daripada amal yang dikerjakan oleh hambanya di dunia ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua, para asatidz sekalian, baik kita berada di dalam rumah tangga kita maupun ketika kita berada di sekolah mengajarkan anak-anak kita, ya, kita tidak kurang-kurang dan selalu kita mendoakan anak-anak kita dengan kebaikan, dengan kesuksesan, dengan juga keimanan yang kokoh dalam hati mereka, sehingga kapanpun dimanapun mereka melanjutkan pendidikan, nilai-nilai dasar keimanan tidak pernah terlepas dan terpisahkan dari hati mereka. Inilah yang menjadi contoh dan gambaran dari Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Baik, ini saja yang dapat Anda sampaikan. Masih ada waktu untuk hal-hal yang ingin ditambahkan mungkin atau ditanyakan. Ya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya, alhamdulillah, masya Allah ya, ibrah dari pelajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Baik, untuk teman-teman sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ada waktu ya, kurang lebih 15 menit. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya silakan. Ustaz Solihin mungkin mau bertanya. Mangga teman-teman. Ya Ustaz, Anda mau nanya Ustaz. Ya, fadhol. Ya, mangga. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, tadi Ustaz sampaikan paparan bahwa keberhasilan sebuah pendidikan Islam itu yang pertama adalah anak yang soleh atau yang solehah, kemudian lingkungan yang bersih dan sebagainya. Dan tantangan zaman ini kan semakin ke depan pastinya semakin canggih ya, apalagi sekarang media elektronik itu udah yang memang menjadi tantangan terbesar buat kita generasi Islam ke depan. Kalau dulu mungkin ada bahasa bagaimana orang-orang non-Muslim yang ingin menghancurkan generasi Islam itu dengan budaya gitu ya. Mungkin dengan budaya tidak berhasil. Nah sekarang ini kita diterpa oleh yang namanya COVID ya, Corona, sehingga banyak generasi kita yang lost pendidikan, yang terbiasa kebiasaan baik ya. Kalau di sekolah kita biasa mengadakan salat duha, kemudian ada sapaan-sapaan baik. Nah kebiasaan-kebiasaan ini kan sudah mulai hilang. Artinya mungkin berapa persen sudah hilang. Nah tidak, artinya 2 tahun ini sudah lost ya. Atau mungkin dari segi banyak para pakar pendidikan mengatakan ini kita udah kehilangan. Bahkan ada kasus yang ketika mereka ujian inginnya PJJ. Karena kalau ujian langsung nggak bisa, karena udah biasa gitu. Udah biasa PJJ nyontek dalam arti gitu ya. Nah ini kita menyikapi gimana Ustaz? Menyikapi generasi ini. Apakah memang COVID ini boleh dikatakan dalam arti ini sebuah memang rekayasa? Artinya memang ini ada yang bilang ini ciri-ciri Dajjal ingin menghancurkan generasi, atau bagaimana Ustaz? Pandangan kita nih seperti apa agar generasi kita nih betul-betul nanti ke depan siap mental secara akidah dan juga betul-betul 2 tahun kemarin hilang ini bisa kita pulihkan kembali gitu. Iya. Masya Allah ya. Peristiwa COVID ini ya tentunya segala hal yang terkait di dalamnya bisa saja ini menjadi pertama min alamati sa'ah ya, bahkan ini menjadi tanda-tanda semakin dekatnya kiamat. Kenapa? Karena ini juga bisa merupakan fitnah ya. Dari sekian fitnah itu diantaranya adalah fitnah keimanan.
Nah, di antara fitnah keimanan adalah bagaimana menjauhkan manusia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita merasa ketika kita sholat di masjid yang tadinya softnya lurus, softnya rapat gitu ya. Yang tadinya bersalaman, sekarang mungkin bersalaman pun juga berbeda gitu ya. Ada bersalaman Covid namanya katanya. Berbagai macam sunnah-sunnah amaliyah-amaliyah yang selama ini kita lakukan tiba-tiba dalam kurun waktu 2 tahun lebih ini ya tiba-tiba hilang. Ya, hampir-hampir orang sekarang sudah begitu takut untuk melakukan sunnah-sunnah dan amaliyah-amaliyah ibadah. Begitu juga orang ketika sakit, ya disunahkan kita datang menjenguk orang sakit. Tapi tiba-tiba kita tidak boleh menjenguk orang sakit. Bahkan ketika orang tua kita yang sakit pun kita tidak boleh menengoknya. Bahkan saat ketika orang tua kita, keluarga kita meninggal pun kita tidak boleh mengantarkannya. Masya Allah. Ini sebuah kondisi fitnah yang luar biasa. Betul, mungkin ini di antara ikhtiar kita agar kita tidak terpapar ya COVID ini. Tapi secara naluri manusia, bahwa ini ada sebuah yang boleh mungkin sebagian orang mengatakan ini sebuah rekayasa untuk bagaimana menjauhkan umat ini dari agama, ya agar umat ini jauh dari tuntunan-tuntunan keyakinan, keimanan kepada Allah, bahkan juga tuntunan-tuntunan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dengan berbagai macam cara mereka tidak mampu menjauhkan umat Islam dari Islamnya, maka dilakukanlah upaya-upaya, ya cara-cara yang kemudian itu bisa menjauhkan umat Islam dari Islam. Antum bisa bayangkan di 2 tahun terakhir Masjidil Haram, ya kosong, betul-betul kosong. Ini sebuah fenomena yang kadang-kala Masya Allah menyedihkan hati. Padahal Masjidil Haram, 2 masjid ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari fitnahnya Dajjal pun tidak bisa masuk. Tetapi wabah ini kemudian menyebabkan masjid di lockdown. Nah, ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Nah, demikian juga dengan pendidikan anak-anak kita, penanaman nilai-nilai mulia, akhlak yang mulia, perilaku ketaatan pun juga demikian. Yang tadinya sudah terbiasa sholat duha, tiba-tiba karena di rumah mungkin orang tua juga kurang begitu peduli dengan aktivitas ibadah anak-anak kita. Tilawahnya juga mungkin sudah tidak termonitoring, hafalannya apalagi. Bahkan tadi sampai pada saat ujian inginnya juga PJJ supaya ada kesempatan untuk ya mungkin mencontek dan bertanya mungkin kepada kakaknya gitu ya, bertanya kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Tentu ini harus kita hadapi dan ini merupakan realita yang tidak boleh kita menyerah dengan itu. Kita harus hadapi bagaimana cara menyikapinya. Ya tentu kita harus bekerja sama dengan orang tua karena saat ini anak-anak siswa-siswi kita lebih banyak berada bersama keluarganya. Maka yang harus kita lakukan pembinaan juga tidak hanya anaknya, tapi juga orang tuanya. Bagaimana caranya? Ya mungkin bisa dilakukan momen-momen, ya mungkin di hari Sabtu atau di hari taklim untuk orang tua wali murid di setiap jenjangnya. Mungkin misalnya kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C, diadakan taklim. Ya, Bapak guru atau Ibu guru yang mengisi taklim itu, materinya tentang bagaimana mendidik anak, ya. Juga demikian, mungkin ada pengajian gabungan dari kelas 1 sampai kelas 6, misalnya yang sifatnya mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali, kita undang ustadz yang cukup memahami hal-hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan, gitu ya, sehingga orang tua pun juga dapat tambahan pengetahuan. Ya, karena sebagian orang tua, kalau sudah menyekolahkan anak, ya udah selesai tugasnya. Ada sebagian orang tua merasa begitu. Saya sudah sekolahkan anak saya sudah tunaikan kewajiban saya, bayar SPP-nya dan sebagainya. Dan merasa dia sudah tidak punya kewajiban apa-apa terhadap pendidikan anaknya. Padahal itu kan sesuatu hal yang keliru. Tadi dalam contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail, beliau langsung yang mendidik anaknya. Beliau langsung yang kemudian menterbiah anaknya Ismail alaihissalam. Bahkan ibunya yang tidak ketinggalan bagaimana memproses menterbiah putranya Ismail alaihissalam. Nah, tentu ini harus kita lakukan terobosan-terobosan. Yang kedua, harus senantiasa dilakukan monitoring, ya. Monitoring aktivitas siswa-siswi kita. Baik monitoring di luar jam pelajaran ataupun monitoring di jam pelajaran. Monitoring di luar jam pelajaran, misalnya tadi aktivitas keseharian di sekolah apa? Ya, misalnya ada sholat duhanya, ada murojaah hafalannya. Ini tetap harus kita harus kita
berikan tugas-tugas ini kepada anak-anak kita, murid-murid kita. Dan itu harus diketahui oleh orang tuanya. Ya, kalau di zaman dulu ada namanya buku monitoring ya, monitoring aktivitas harian. Dan saya yakin mungkin itu masih ada ya. Dan saya pikir itu sesuatu hal yang sangat baik sekali. Nanti orang tuanya menandatangan. Artinya kalau orang tua ikut menandatangi berarti dia mengetahui atau meyakini bahwa anaknya mengikuti kegiatan atau melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanahkan oleh gurunya. Dan ini harus terus kita lakukan. Nggak boleh putus-putus, nggak boleh kita menyerah dengan kondisi keadaan. Karena sekali lagi, ini adalah bagian upaya kita untuk menyelamatkan generasi. Ya, memang kita khawatir kan hilang satu generasi ini, generasi sekarang ini, ya tadi, pertama, kelemahan iman. Ya, padahal Allah sudah memerintahkan ya, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا. Ini kita tidak boleh nanti meninggalkan generasi yang lemah di'afah. Ya. Pertama, lemah imannya. Ya. Yang kedua, lemah intelektualnya. Yang ketiga, lemah fisiknya. Yang keempat, lemah secara materinya atau malnya. Ini harus kita kondisikan dari sekarang. Sehingga mudah-mudahan anak-anak kita basic keimanan mereka betul-betul telah mereka miliki sehingga kewajiban ya apalagi yang sudah rutin itu mereka lakukan selama di sekolah juga bahkan amalan-amalan sunnahnya itu bisa tetap dilaksanakan oleh mereka sekalipun mereka berada di rumah mereka. Itu mungkin wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz, Masya Allah. Mungkin ada teman lagi, tinggal 5 menit lagi kurang lebih nih. Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan. Ustaz Munajat kali mau curhat. Silakan teman-teman. Padahal kalau masih ada. Ya, silakan. Pak Bibin mungkin? Ustaz Ade mau tanya nih, Ustaz Ade nih. Baik, Ustaz Solihin ya? Kayaknya nggak ada yang bertanya lagi nih. Ya. Insya Allah Ustaz, Masya Allah. Ini luar biasa ilmunya buat kita semuanya. Baik teman-teman ya, alhamdulillah hari ini kita sudah sama-sama ya mengikuti kegiatan halaqah pekanan kita. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang disampaikan, ibroh-ibroh ya, yang disampaikan oleh guru kita semuanya, ini menjadi inspirasi buat kita, menjadi pelajaran untuk selalu memperbaiki diri kita ya, khususnya keimanan kita. Baik, kita tutup saja ya, Ustaz Solihin ya. Kita tutup kegiatan halaqah kita dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya atas nama MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz Vera, Syekh